mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bagaimana kabar semua? Sehat semua? Ini majelis taklim apa? An-Nur ya. Sudah berapa lama ada ini? Lama kan? Alhamdulillah. Tak payah malu dengan saya pun juga student di sini. Saya sudah 2 tahun di UAE ini. Alhamdulillah saya student PhD di IRK dan sekarang sedang menulis tesis. Alhamdulillah. Ini biasanya muhadarah berapa jam? 1 jam atau 40 menit? 3 jam? 1 jam? 1 jam setengah. Oke, macam kelas di kampus 1 jam setengah. Alhamdulillah, beberapa hari yang lalu saya dihubungi oleh pihak Majelis Taklim An-Nur ini untuk diminta membuat kuliah. Tapi awal-awalnya saya diminta membuat kuliah mantik di sini. Alamak, saya bilang mantik ada perempuan pula. Saya kira tak sesuai karena terlampau banyak. Akhirnya datanglah Ustaz Akif ke rumah dan berdiskusi tentang subjek. Akhirnya kami sepakat untuk mengajar qawaid asasiyah fi ilmi mustalahil hadits, karangan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Kenapa saya memilih kitab qawaid asasiyah ini? Karena saya tengok mu'alifnya itu di Malaysia sangat famous sekali. Di Ampang ada pesantren namanya pesantren Darul Maliki, pernah dengar? Di Ampang ada pesantren namanya Darul Maliki, yang mana pesantren itu dibuat atas anjuran keluarga atau anak Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Karena itu namanya Darul Maliki. Darul Maliki, dan banyak sekali graduin daripada Sayyid Muhammad ini. Beliau banyak sekali mempunyai murid di Indonesia, banyak, di Malaysia pun juga banyak. Mereka mempunyai sebuah organisasi namanya As-Sofwah Al-Malikiyah, dan kepala graduin pesantren Sayyid Muhammad itu orang Malaysia sendiri. Beliau adalah CEO Air Asia, Komarudin Maranung. Karena beliau ini sangat famous di Malaysia dan orang-orangnya pun banyak yang kenal dengan beliau. Karena itu saya memilih kitab Qawaid Al-Asasiyah fi Ilmi Mustalahil Hadits, yang mana kitab ini saya sudah pernah menghatamkan kitab ini ketika saya menuntut ilmu di Indonesia dengan salah satu daripada murid beliau sendiri. Karena itu insya Allah kalau kita diberi kemuliaan untuk menghatamkan kitab ini di Majelis Taklim An-Nur ini, insya Allah sanadnya akan sambung dan boleh saya beri sanad mengaji kitab apa? Qawaid Asasiyah fi Ilmi Mustalahil Hadits. Insya Allah saya tidak akan berlama-lama di dalam muqaddimah. Insya Allah kita sepakati dulu bagaimana cara kita mengaji kitab ini. Nanti saya akan berbicara kira-kira 45 menit sampai 1 jam. Kalau saya sendiri berbicara 1,5 jam, saya punya tekak bisa melompat keluar nanti. Boleh minta air kosong. Insya Allah nanti setelah saya menjelaskan sampai beberapa page, nanti akan ada tanya jawab. Untuk pertemuan pertama saya akan mempersingkatnya tak sampai 1,5 jam, mungkin 45 menit atau 1 jam, hanya untuk sebagai prolog untuk pengajian-pengajian seterusnya. Pengajian kita di dalam Majelis Taklim An-Nur ini insya Allah setiap hari Kamis, minggu pertama dan minggu kedua. Saya dulu awalnya saya anak minggu kedua dan ketiga,
Tapi ternyata saya yang salah, saya minggu ketiga ada program di tempat lain, jadi kena ditukar minggu pertama dan minggu kedua hari Kamis malam seperti ini. Insya Allah nanti tempatnya seharusnya tempatnya di Masjid UIA, karena ada problem dipindah untuk sementara waktu di mana? Di musola Aikol ini. Jadi saya minta satu orang untuk membaca dari awal. Ada yang bisa? Insya Allah kita akan membaca kitabnya, kemudian saya akan terjemahkan dan saya akan jelaskan. Kalau ada kata-kata yang tidak paham atau kurang difahami, boleh ditanya. Kenapa saya memilih ilmu mustalah hadis ini? Ini semuanya jurusan agama semua ya. Ada yang jurusan IBF atau law ada? Tak ada kan? Hah? Tak ada. Dulu ketika saya belajar di Jordan itu, ketika saya belajar ilmu mantik dan ilmu kalam, hanya saya yang agama, yang lainnya itu dokter, engineering, ada lagi yang satunya macam-macam lah, ada yang fisik. Hanya saya yang agama. Saya yang agama. Insya Allah. Kenapa sebenarnya kita memilih ilmu fan mustalah hadis ini? Sebenarnya fan mustalah hadis ini mempunyai banyak sekali kitab. Tapi biasanya kitab yang paling basic untuk dipelajari adalah kitab Qawaid Asasiyah fi Ilmi Mustalahil Hadis. Kemudian ketika sudah hatam kitab ini, ada kitab lain yang dipelajari namanya Manhalul Latif. Pernah dengar? Kitab namanya Manhalul Latif dengan pengarang yang sama, Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki juga, akan tetapi beliau lebih memperluas kajiannya dengan bahasa yang sama tapi lebih tebal saja. Kemudian ketika sudah hatam kitab Manhalul Latif ini, biasanya mempelajari syarah yang tebal daripada Nadhm Baiquniyah. Pernah dengar Nadhm Baiquniyah? Nah, Nadhm Baiquniyah itu akhirnya biasanya mereka itu, kalau di sini saya pernah tengok Dr. Hasan Hindawi mengajar kitab namanya Nukhbatul Fikar fi Mustalahi Ahlil Athar. Pernah dengar? Nukhbatul Fikar. Pernah hadir majlisnya beliau? Belum pernah. Dr. Hasan Hindawi saya tengok beberapa kali posternya mengajar Nukhbatul Fikar. Biasanya mempelajari Nukhbatul Fikar, dan akhir daripada ilmu mustalah hadis ini biasanya satu di antara dua kitab. Ya, imma kitabnya Suyuti namanya Alfiyatus Suyuti. Alfiyahnya Imam Suyuti, insya Allah nanti akan ada beberapa tempat kita akan menukil satu atau dua bait daripada Alfiyatus Suyuti. Kemudian kalau tidak mempelajari Alfiyatus Suyuti, biasanya mempelajari kitabnya Ibnu Shalah, namanya Muqaddimah Ibnu Shalah. Karena Muqaddimah Ibnu Shalah itu ketika itu menjadi kitab yang paling favorit pada zamannya di dalam ilmu mustalahil hadis. Cuma orang-orang zaman sekarang lebih senang dengan kitabnya Imam Suyuti karena lebih mudah. Kitabnya Ibnu Shalah ini sedikit susah dia. Kenapa? Karena memang orangnya sangat hebat. Jadi ketika beliau itu mengarang, beliau mengira semua orang macam beliau. Jadi kita kalau nak mempelajari kitab beliau itu, kita macam berusaha sedikit keras untuk mempelajari bagaimana sistem bahasa beliau. Dan ilmu mustalah hadis ini adalah, nanti besok-besok buat yang besar ya akhirnya. Saya ketika mengajar kena minum banyak karena saya punya penyakit tekak. Cakap terlalu banyak, tekaknya offset nanti. Ilmu mustalah hadis ini termasuk ilmu, kalau saya bilang pure Islami. Dia ilmu yang pure Islami. Ada dua ilmu. Yang ilmu ini memang benar-benar pure Islami, yang tidak ada di agama-agama yang lain. Satunya ilmu mustalahil hadis, ilmu hadis ini. Yang kedua adalah ilmu usul fikih, atau lebih dikenal dengan ilmu usulul hadis wa ilmu usul fikih. Dua ilmu ini adalah ilmu yang pure Islami, yang tidak ada di agama manapun. Kalau kita tengok agama Kristen,
dia tidak ada ilmu hadis ini tidak ada. Karena kenapa? Karena riwayat periwayatan Injil itu kadibun an kadibin, pembohong dari pembohong dari pembohong. Ditulisnya Injil itu 300 tahun setelah wafatnya Nabi Isa. Berbeda dengan penulisan Al-Quran dan hadis. Dari sejak zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ada gerakan untuk menulis hadis dan Al-Quran. Nanti akan saya jelaskan bagaimana marohil penulisan hadis. Dan yang kedua adalah ilmu usulul fikih. Ilmu usulul fikih, yang mana ilmu usul fikih itu setelah adanya periwayatan. Jadi bagaimana cara menukil hadis, riwayatnya benar, setelah itu bagaimana cara memahaminya. Kadangkala riwayatnya benar tapi cara memahaminya salah. Yang mana cara memahami hadis dan Quran ini tidak bisa seperti buku-buku yang lain. Kenapa? Karena di situ ada maksud ilahi, ada maksud ilahi yang kita tidak boleh menafsirkannya secara subjektif. Kita kena tahu apa maksud Allah secara spesifik, minimal yang paling mendekati realitas. Apa yang Allah maksud ketika menurunkan ayat dan apa yang Rasul maksud ketika mengatakan hadis. Karena kita ingin mengetahui apa maksud Allah dan apa maksud Rasul, adalah ada ilmu namanya ilmu usul fikih. Saya mempunyai rekaman mungkin hampir sempurna di dalam kitab basic di dalam usul fikih, Syarhul Waraqat. Boleh adik-adik tengok di saya punya channel namanya Jinan TV. Dua ilmu ini, ilmu usulul hadis dan ilmu usulul fikih ini adalah ilmu Islami yang pure, yang memang benar-benar dibuat oleh orang Islam. Dibuat oleh orang Islam. Yang lainnya mungkin dibuat oleh orang Islam, tapi ada intervensi daripada agama-agama yang lain atau orang-orang yang non-Islam. Kemudian orang Islam menyempurnakannya. Seperti ilmu mantik, itu bukan ilmu Islami yang pure, kan, tetapi ada intervensi daripada Yunani, orang-orang selain Islam. Kemudian orang Islam tengok ilmu itu dan kemudian menyempurnakannya. Karena itu kenapa saya pilih ilmu mustalah hadis, karena memang ini adalah ilmu Islam yang murni, ilmu Islam yang murni yang tidak ada di agama-agama yang lain. Oke, sampai sini saja prolognya. Kenapa dipilih ilmu ini? Makrifah-makrifah yang lain akan saya jelaskan ketika kita sedikit demi sedikit membaca kitab ini. Sudah dibaca? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi al-ulumi bidarani amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fahadhihi mabadi awwaliyah wa qawaid asasiyah fi mustalahil hadis syarif la budda minha li kulli mubtadi'in fi hadzal fanni. Dibilang amma ba'du fahadhihi mabadi'u awaliyah. Ini adalah basic-basic yang harus diketahui. Setiap dibilang likulli la budda minha li kulli mubtadi'in fi hadzal fan. Kalau orang nak belajar hadis, ya inilah gunanya degree itu ya ini. Yang mana degree itu kita bisa mempelajari basic dari segala ilmu. Hanya kunci-kuncinya saja. Nanti kalau nak takhusus, silahkan ambil di post graduate. Di dalam degree ini tahu sedikit tentang usul fikih, tahu sedikit tentang mustalah hadis, tahu sedikit tentang ini. Nanti tengok passion Anda di mana. Ada orang suka, kalau orang-orang Nusantara ini biasanya hadis tak terlampau suka. Sukanya itu kalau tak fikih, nahwu, tasawuf, antara tiga itu. Jarang orang-orang nak ambil jurusan akidah, apalagi jurusan mantik, tak ada dibilang syirik itu kafir. Ambil jurusan tafsir pun tak terlampau banyak. Rata-rata mereka itu ambilnya jurusan apa? Fikih, hadis tak ada, sisa sedikit. Saya jarang tengok muhadis daripada Nusantara ini, sedikit sekali. Lughah ataupun tasawuf. Anda kalau tengok karangan-karangan ulama Nusantara, karangan ulama Malaysia tentang fikih sangat banyak sekali. Apalagi tentang tasawuf, Anda mungkin tengok di toko buku itu tentang kitab karangan ulama Malaysia,
mungkin dari 10, 4 itu tasawuf semua. Begitu pula lughah, tentang nahwu, sorof, itu sudah, menurut saya sudah necessary untuk orang ajam untuk belajar lughah. Akan tetapi, walaupun kita ini orang-orang Nusantara ini jarang untuk menjadi muhadis, tapi minimal untuk menjadi ulama, Anda kena mengetahui basic daripada segala ilmu. Saya ini mufassir Habib, iya, Anda ini mufassir. Tapi Anda kena tahu basic daripada hadis, Anda kena tahu basic daripada akidah, Anda kena tahu basic daripada fikih dan ilmu-ilmu yang lain. Kenapa? Karena yang namanya ilmu Islam bukan hanya fikih saja, bukan hanya hadis saja, kan, tapi ilmu Islam itu adalah sebuah sistem yang sempurna yang terbangun daripada segala ilmu. Karena itu di dalam degree disuruh mempelajari semua apa? Semua fan. Kemudian kalau Anda passion Anda di mana? Oh, saya nak jadi mufassir Habib. Silahkan ambil jurusan tafsir Habib. Saya nak jadi fakih Habib. Silahkan ambil jurusan fikih dan usul fikih. Itulah bagaimana cara dipelajarinya Islam. Memang seperti itu. Memang seperti itu. Likulli mubtadi, untuk orang-orang yang basic harus mengetahui basic-basic. Orang-orang yang pertama kena mengetahui basic yang ada. Dan kitab ini cukup kalau Anda nak tahu basicnya saja. Kitab ini sudah lebih daripada cukup. Jadi nanti kalau ada bahsul masail atau diskusi, ada datang wahada hadithun mursal. Wih, apaan tuh? Hadisun mursal. Orang-orang Indonesia cakap, orang-orang Jawa, orang Jawa itu cakap mursal itu orang yang degil. Ini mungkin perawinya degil ini. Karena itu hadza hadithun mursal, alama bukan mursal Jawa ini mursal untuk mustalah orang ahli hadis. Ada lagi orang Arab tak pernah belajar hadis, tiba-tiba baca hadis, kemudian di belakangnya ada yang menulis wahadza haditsun muttarib. Apa itu hadisun muttarib? Ini mungkin perawinya terkena Alzheimer, bergetar. Benar, muttarib itu orang yang dibilang muttarib itu murtabish, yang gemetar. Ini pasti sudah tua ini, coba. Perawi hadisnya sudah tua, karena itu dia itu muttarib, dia bergetar. Bukan itu. Muttarib itu bukan apa yang Anda tahu daripada bahasa, apalagi kalau Anda gabung-gabungkan dengan bahasa tempatan. Akhirnya hadis itu jadi tak relevan lagi. Karena itu walaupun Anda ini bukan orang ahli hadis, tapi minimum sebagai penuntut ilmu agama Anda kena tahu basic daripada segala ilmu. Dan kitab ini sesuai untuk boleh mengetahui basic ilmu hadis dengan bahasa yang sangat mudah. Saya kira saya dulu baca kitab ini umur saya mungkin masih 15 tahun. Umur 15 tahun saja saya sudah boleh paham, apalagi antum-antum ini yang sudah degree, sudah jadi mujtahidun, ulama ul ummah, auhadu asrih, faridu dahrih sudah menjadi. Sila. Ala tariqatin sahlatin qaribatin wada'tuha lil mubtadi'ina min ikhwanina talabatil ilmi syarif. Katanya Syed Muhammad, wada'tuha lil mubtadi'in. Memang kitab ini aku letakkan untuk apa? Mubtadi'in, untuk para penuntut ilmu. Ayo. As'alullah ta'ala an yanfa'a biha wa an yaj'ala a'malana khalisah liwajhihil karim. Amin. Wa an yaftaha 'alaina futuhal 'arifin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Katabahu As-Sayyid Muhammad bin Maliki Alawi Al-Maliki Al-Hasan. As-Sayyid Muhammad bin Alawi ini termasuk utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi dari belah Sayyidina Hasan. Kalau saya dari belah Sayyidina Husain. Kemudian Sayyid Muhammad ini sudah meninggal usianya masih relatif muda, masih belum sampai 60 tahun, 50 saja ya. Dan katanya wallahu alam jasadnya beliau tidak rusak. Dan memang Sayyid Muhammad ini bukan dari keturunan keluarga biasa. Ayahnya pun orang alim, atuknya pun orang alim. Jadi memang sudah beliaunya alim, atau atuknya pun juga orang alim. Karangan beliau ini lebih daripada 50 mungkin, sangat banyak sekali, sangat produktif sekali. Ilmu hadis, sila.
Ilmul hadis yatluku ilmul hadis ala Bukan ma'nayain. yutlaku ilmul hadisi ala ma'nayain. Al-awwal annahu yutlaku ala nakli riwayatin ma udifa ila rasul ala nakli wa riwayati ma udifa ila Rasul sallallahu alaihi wasallam au nakli ma udifa ila sahabati awit tabi'in. Dibilang ilmu hadis. Sekarang kan berbicara apa sih ilmu hadis itu? Sebelum kita memulai ilmu mustalahul hadis, yang mana ilmu mustalah hadis ini dia di bawah satu fan besar namanya fan ilmu hadis. Ilmu hadis sendiri dibagi menjadi dua. Satunya ilmu hadis riwayatan, satunya lagi ilmu hadis dirayatan. Dulu ketika saya ambil degree di Yaman di Aqaf University, kami belajar ilmu hadis ini dari kitabnya Imam Nawawi, namanya At-Takrib. Pernah dengar? Kitab apa? Takrib. Takribun Nawawi. Imam As-Suyuti punya syarah namanya Tadribur Rawi, syarah Takribun Nawawi. Ayo, dibilang ilmu hadis itu, kalau ada orang mengatakan ilmu hadis, maka ilmu hadis itu mempunyai dua makna. Makna yang pertama adalah ilmu yang mengetahui tentang pemindahan atau periwayatan apapun yang dinisbatkan kepada Nabi. Apapun. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengatakan Rasul adalah suri teladan kita. Maknanya apapun yang ada pada Rasul itu adalah syariat. Sebagian orang ada yang meriwayatkan tentang sifat-sifat Rasul, khuluqiyah dan kholqiyah. Khuluqiyah ini tentang akhlak-akhlaknya dengan orang macam mana. Sebagian ada yang meriwayatkan kholqiyahnya, hidungnya macam mana, telinganya macam mana, keningnya macam mana. Ada pernah kalau di mana namanya di Mesir itu sebagian, kalau di sini kan bacanya Maulid kan. Di Mesir itu ada yang baca Syamailut Tirmidzi. Pernah dengar? Kitab namanya Syamailut Tirmidzi. Pernah baca di mana? Hah? Di mana? Di sini? Biasanya kalau di Mesir itu dibaca Syamailut Tirmidzi. Kalau di sini itu Maulid. Syamailut Tirmidzi kitab yang sangat-sangat best sekali. Tapi di sini saya kira macam kurang famous. Menjelaskan tentang syama'il, sifat-sifat khulqiyah dan kholqiyah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apapun itu, apapun yang hubungannya dengan Rasul kena dibahas dan disampaikan kepada generasi seterusnya. Apapun itu, perkataannya Rasul, cara makannya Rasul. Kenapa? Karena itu adalah representasi daripada Islam. Nah, ilmu yang menyampaikan segala hal apapun, segala hal apapun yang berhubungan dengan Rasul, namanya adalah ilmul hadithi riwayatan. Tidak hanya perkataannya Rasul, begitu pula perbuatannya Rasul, begitu pula persetujuannya Rasul. Rasul tidak berkata, Rasul tidak berbuat. Hanya ada orang berbuat di depan Rasul, Rasul tengok saja dan diam. Itu kena disampaikan juga. Ada orang makan patin tempoyak. Tahu patin tempoyak ya? Saya sempat makan, saya tak boleh makan dari patin tempoyak ini. Patin tempoyak itu haram apa tak? Contohnya ada orang di depan Rasul makan patin tempoyak. Rasulullah tidak pernah makan patin tempoyak. Rasulullah juga tidak pernah cakap patin tempoyak itu halal ataupun haram. Tak ada hadis tentang patin tempoyak. Cuma ada orang makan patin tempoyak di depannya Rasul. Rasulullah diam saja, menunjukkan bahwasanya patin tempoyak itu halal. Ilmu yang menukil atau meriwayatkan persetujuan Rasul, perkataan Rasul, dan perbuatan Rasul, itu namanya ilmu hadis.
Yang lebih spesifik lagi ilmu hadis riwayatan. Kemudian maknanya apa persetujuan Rasul, itu ada ilmu khusus namanya ilmu usul fikih. Kalau Rasul setuju, Rasul diam. Ada orang makan paten tempoyak, Rasul diam. Diamnya Rasul itu apakah halal apa haram? Apakah tidak tahu? Untuk menentukan apa makna diamnya Rasul, ada ilmu lain lagi, namanya ilmu usul fikih. Silakan, teruskan. Wa huwa bihadzal ma'na yusamma ilmul hadits riwayah. Bukan hanya ilmu yang tentang menukil semua perbuatan Rasul, begitu pula menukil perbuatan sahabat dan tabi'in. Cuma di dalam sahabat dan tabi'in ini lebih sempit, bidangnya lebih sempit. Kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu semua yang berkaitan dengan Rasul. Di dalam sahabat mungkin hanya pendapat dan perkataan. Begitu kok di dalam tabi'in. Kenapa? Karena jelas sahabat dan tabi'in tak macam Rasul. Semua itu boleh dikomplain, semua boleh didebat, semua orang cakap saya boleh tak setuju, siapapun itu, kecuali Rasul tak boleh. Rasul cakap Anda tak boleh tak setuju, Anda tak boleh debat. Sayyidina Abu Bakar cakap Anda boleh komplain, Sayyidina Umar cakap Anda boleh komplain, siapapun cakap Anda boleh komplain. Tapi Rasul cakap Anda tak boleh komplain. Karena itu bidang apa yang boleh dinukil dari para sahabat dan tabi'in lebih sempit daripada apa yang boleh dinukil daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, wasani dan ilmu hadis yang menukil semua perbuatan Rasul dan semua hal yang berkaitan dengan Rasul dan beberapa hal yang berkaitan dengan sahabat, namanya ilmu hadis riwayatan. Oke, yang kedua. الثاني أنه يطلق على الطريقة أو المنهج الذي اتبع في كيفية اتصال الأحاديث من حيث أهوال روايتها ضبطا وعدالة ومن حيث أهوال السند اتصالا وانقطاعا. Ilmu yang kedua adalah ilmu yang membahas tentang sistemnya. Yang pertama kan membahas tentang penukilannya. Yang dinukil ini apa? Yang kedua, caranya. Yang kedua ini tidak akan mempunyai harga. Yang pertama ini tidak akan mempunyai harga kecuali yang kedua ini benar. Oh, saya meriwayatkan hadis dari Rasul. Oke, semua boleh meriwayatkan, tapi cara meriwayatkannya bagaimana? Cara meriwayatkannya bagaimana? Ilmu yang membahas tentang cara periwayatan, ilmu yang membahas tentang bagaimana rijal-rijal, orang-orang yang meriwayatkan hadis, dikatakan itu adalah ilmu mustalahil hadis. Dibilang min haitsu ahwali ruwatiha dhabtan wa adalah. Ruwiyaan Anas an Abdullah ibn Umar. Apa Abdullah bin Umar ini apa? Apakah dia itu dhabt? Apa tak? Nanti akan ada beberapa contoh tentang rijalul ahadits. Apa makna dhabt? Apa makna adalah? Semua itu ada makna-makna sendirinya. Ini hanya prolog saja. Ayo silah. Wa min haitsu ahwalis sanad ittisalan wan qita'an. Setelah membahas tentang orangnya, kemudian membahas sambung apa tak? Saya beri contoh. Haddatsana Habib Ali Bagir an Mahathir Muhammad. Saya dan Tun Mahathir hidup satu zaman, tapi saya tidak pernah berjumpa. Orang biasa tidak akan tahu saya ini pernah berjumpa atau tidak. Orang hanya tahu saya dan Tun Mahathir ini satu zaman, tapi tidak pernah bertemu. Yang boleh mengetahui itu adalah ulama hadis. Atuknya Sayyid Muhammad ini namanya Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Kalau tengok hadis
sahih, muttasil, yang sanadnya itu bersambung, tidak ada yang terputus. Kan kalau saya meriwayatkan daripada Mahathir, daripada Tun Mahathir, maknanya ada satu orang antara saya dan Tun. Siapa orang itu? Sayanya oke, Tunnya oke. Orang antara saya dan Tun ini siapa? Ternyata Ustadz Akif. Lah, Ustadz Akif ini tak oke, menjadikan semua hadis ini jadi tak oke. Abdul Aziz Ad-Dabbagh, atuknya Sayyid Muhammad ini, kalau tengok hadis dia boleh cium baunya. Hadis ini sahih atau tak? Atau tak sahih. Sebagian orang, apa ya, di antaranya yang pernah saya tengok itu Ali Al-Madini. Yang pernah saya dengar Ali Al-Madini itu ditanya orang, "Wahai Ali Al-Madini, tolong hukumi hadis saya. Tolong hukumi hadis saya." Ada 10 hadis. Ini sahih, ini hasan, ini dhaif. Terus loh, orangnya ini macam confused. Kok boleh Anda buat macam ini? Fadlullah yu'tihi man yasha. Kalau Anda nak tahu ini benar atau salah, pergi ke satu ulama lagi, saya lupa siapa namanya. Coba bandingkan hukum saya dan ulama ini, sama hukumnya. Sekarang kan sudah ada WhatsApp, ada call. Zaman dahulu macam mana? Kenapa? Yaitu namanya kalau Anda sudah ada praktikal terlampau lama di dalam hadis, akhirnya ada yang namanya malakah. Anda ke bengkel, motosikal Anda rusak. Orang bengkel ini sudah 20 tahun bekerja di bengkel. Coba nyalakan motosikal Anda, nyalakan. Dia hanya coba apa? Apa namanya? Pulas. Pulas. Coba pulas. Wah. Dia dengarkan saja. Coba pulas lagi. Wah. Ini ada rosak di dalam sini. Ini boleh jadi 3 jam lagi saya boleh kerjakan ini. Alamak, belum Anda buka, Anda sudah tahu. Anda wali ini pasti. Kasyaf Anda ini. Bukan saya kasyaf, bukan saya wali. Memang kerja saya sudah 20 tahun. Case macam Anda ini saya sudah temukan berpuluh-puluh. Itulah para ulamaul hadis. Mereka sudah mengetahui case-case hadis semua. Di antara orang yang paling best hadis ini adalah Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari dulu suatu saat pernah di exam. Jadi dia kalau tak silap masuk Baghdad atau masuk mana? Baghdad semuanya ulama. Imam Bukhari bukan dari Baghdad, dari Bukhara, dari Rusia sana. Orang-orang Baghdad sudah dengar ada orang namanya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Sudah tahu ada orang namanya Imam Bukhari hadis. Tapi kita nak tes dulu benar-benar imam atau bukan. Imam Bukhari masuk Baghdad. Saya nak tes Anda. Silakan. Anda tahu tak hadis ini? Imam Bukhari dimasukkan ke dalam satu auditorium. Di depannya ada 10 orang. Semuanya orang hadis. Setiap orang bawa 10 hadis. Yang mana 10 hadis ini sanadnya sudah dikacau. Jadi kalau contohnya An Ali Bagir, An Akif, An Zaman, An Syekh Aiman Akiti, An Fulan dibolak-balik. Yang Syekh Aiman Akiti di depan, Akif dibolak-balik semua hadisnya. Setiap satu orang bawa 10 hadis. Maknanya kalau 10 orang berapa hadis? 100. Yang mana 100 itu hadisnya, riwayatnya sudah dikacau semua dari orang satu. Wahai Bukhari, a'alim tahadal hadis an fulan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi ana ma'alim. Saya tak tahu. Oke, yang pertama tak tahu, yang kedua tak tahu pula, yang ketiga tak tahu, terus sampai hadis ke 100 tak ada yang tahu. Macam mana katanya engkau ini imam, tapi 100 hadis tak ada yang tahu? Sabar sekejap. Saya akan mulai dari awal. Mulai dari engkau.
Yang pertama tadi, hadismu yang pertama anfulan, itu salah. Yang benar anfulan. Yang kedua anfulan. Semua disebutkan 100 hadis plus sanadnya yang kacau dibenarkan sanadnya. So, itulah powerfulnya Imam Bukhari. Jadi sekali dengar langsung hafal dengan sanad yang kacau dan kemudian dibenarkan satu-satu. Karena itu Imam Muslim ketika bertemu dengan Imam Bukhari langsung ya Imam, dakni ughassil rijlaik, biarkan aku ini membasuh kedua kakimu. Imam Muslim, Sahih Muslim. Kenapa? Karena keagungan Imam Bukhari. Dibilang atsani yutlaqu ala tariqah awil manhaj alladhi utubi'a fi kaifiyatil ittisalil ahadits min haitsu ahwalu ruwatiha dhabtan wa adalatan wa min haitsu ahwali sanad. Daripada ahwalus sanad. Sanad nanti akan dijelaskan. Sanad adalah rijalul ahadits. Ada beberapa rijal ahadits ini yang bagus, ada yang tak bagus. Kadangkala semuanya bagus, akan tetapi ada semacam terputus. Yang mana terputus itu kadang-kadang ditutup-tutupi. Macam saya meriwayatkan dari Tun Mahathir. Walaupun saya di Malaysia lama, tapi saya tak pernah bertemu Tun Mahathir. Maknanya saya menyembunyikan sesuatu. Biasanya yang saya sembunyikan itu tak baik. Kalau baik tidak saya sembunyikan. Dan tidak akan tahu orang yang menyembunyikan itu kecuali para ulama hadis. Wa ilmul hadis bihadzal makna wal ma'ruf fi ilmil hadis dirayah. Dan ilmu hadis dengan makna ini terkenal dengan nama ilmu hadis apa? Dirayah. Silakan. Ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah huwa ilmun yastamilu ala naqli riwayat. Ala naqli wa riwayat, ada wawunya itu. Ala naqli wa riwayati ma udifa ila Rasul sallallahu alaihi wasallam min aqwalihi allati qalaha aw af'alihi allati fa'alaha aw takriratihi ay ma fu'ila amamahu fa akrahu aw awsafihi yakni syama'ilihi sallallahu alaihi wasallam. Setelah yakni itu biasanya mansub, yakni syama'ilahu sallallahu alaihi wasallam wa siratuhu qabla al-ba'tsati wa ba'daha. Dibilang apa itu ilmu hadis riwayatan? Adalah sebuah ilmu yang mana ilmu itu kalau kan tadi kan diriwayatan kan. Sekarang ini apa? Riwayatan. Apa itu ilmu hadis riwayatan? Adalah ilmu hadis yang menukil atau meriwayatkan apa saja yang dinisbatkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam daripada perkataannya, perbuatannya, dan takrirat, persetujuannya. Apa itu? Aimafu ila amamahu fa'aqarrah. Dibilang apa yang diperbuat seseorang di depan Rasul, kemudian Rasul diam dan mengakuinya bahwasanya itu benar. Au ausofahu, atau sifat-sifat Rasul, yakni apa? Syama'ilahu, sifatnya kholqiyah. Sallallahu alaihi wasallam wasiratahu, bagaimana kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana biografi Rasul, karena setiap biografi Rasul di situ ada hukum yang boleh kita ambil faedahnya di situ. Sebelum bi'tsah, sebelum Rasul diutus menjadi nabi, sebelum Rasul berumur 40 tahun atau setelah Rasul berumur 40 tahun. Au naqli ma udifa ila sahabah awit tabi'in, atau menukil apa yang diriwayatkan daripada tabi'in atau sahabat. Maudu'uhu dzatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min haitsul aqwali wal af'ali wat takrirati. Faidatuhu al-inayah bihadz. Maudu apa? Objek pembahasan ilmu hadis riwayah ini, objeknya adalah dzatur Rasul. Segala hal yang berkaitan dengan Rasul daripada perkataan, perbuatan, dan persetujuan. Faidatuhu al-inayatu bihafzi sunnati nabawiyyah wa ma'rifatuha wa nashruha bainal muslimin wa fi dzalika faidatun
وفي ذلك فائدة بقائها Wa fi dzalika faidatu baqaiha وفي wa ذلك adamun dirasiha. وفي ذلك فائدة بقائها Faidatu فائدة بقائها wa adamun dirasiha. وعدم Apa faedahnya belajar ilmu hadis riwayah ini? Di situ ada faedah menjaga sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ada cerita bahwasanya Imam Ahmad bin Hambal yang mempunyai musnad Imam Ahmad bin Hambal, diriwayatkan Imam Ahmad ini hafal alfi hadis. Berapa alfi ini? 1000 kali 1000 berapa? 1 juta. Bayangkan hafal 1 juta itu macam mana? Kalau saya tanya hafal Arba'in Nawawi kah? Tak hafal. Arba'in Nawawi 40 hadis, tak ada yang hafal. Imam Ahmad bin Hambal itu hafal berapa? 1 juta. Hafal 1 juta hadis. Satu muridnya diajari hadis, sudah hafal puluhan ribu hadis. Masya Allah, setelah hafal puluhan ribu hadis, sekarang engkau sudah graduate. Tapi saya kena cakap, semua hadis yang saya suruh Anda untuk menghafal, semuanya adalah hadis palsu semua. Hadis apa? Menangis dia. Ya, itu bukan hadis palsu. Engkau suruh aku menghafal puluhan ribu hadis palsu. Iya. Jangan engkau kira ilmu hadis ini macam pemain bola. Ada yang striker, ada yang apa? Ada yang back, ada yang apa? Kiper kan? Anda ini kiper. Jadi tidak hanya menyerang saja, tapi ada yang kalau ada orang nak serang, Anda boleh tangkis. Karena Anda kalau tengok hadis-hadis palsu itu teruk. Ada orang jualan apa itu yang kalau orang bahasa terung, tahu terung? Orang-orang Jordan cakapnya janggol. Ada hadis tentang fawaid janggol. Man akala janggol yassarallahu hisabahu yaumal qiyamah. Barang siapa makan terung, maka Allah akan memudahkan hisabnya pada hari kiamat. Ditulisi wa hadza hadisun maudhu. Ini adalah hadis palsu. La'alla wadi'uha ba'i janggol. Yang buat hadis ini adalah pedagang terong. Orang-orang zaman dahulu kalau punya dagangan, kalau punya jualan, punya niaga. Nah, niaga make up lah, niaga apa. Banyak dari mereka memaudukan hadis. Tak ada cara lain kan selain memaudukan hadis. Karena itu kena orang yang mempelajari semua hadis maudhu. Agar kalau ada hadis ini Anda sudah tahu ini adalah hadis maudhu. Kenapa? Karena mempelajari hadis maudhu pun, hadis palsu pun, nanti ketika kita belajar ini, nanti akan saya beritahu ada beberapa kitab yang untuk mengetahui hadis maudhu. Nanti bila-bila saya boleh ajari kalian takhrijul ahadits. Dulu saya ketika di Akof, saya pernah belajar 1 semester tentang takhrijul ahadits. Ada kitab-kitabnya. Tapi lil asaf kitab takhrijul ahadits ini yang paling famous kepunyaan orang barat. Saya lupa siapa namanya. Lewing. Ada kitabnya macam kamus itu. Hidup di zamannya Muhammad Rashid Ridho. Jadi di dalam mempelajari ilmu hadis ini ada menjaga sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengetahuinya dan disebarkan dan menjaga sunnah Rasul itu daripada indiros. Indiros ini maknanya hilang daripada zahabiha. Aywa wadi'uhu. Wadi'uhu Muhammad bin Muslim ibni Ubaidillah ibni Abdillah ibni Shihab Az-Zuhri al-mutawaffa sanah 125 Hijriyah fi khilafati Sayyidina Umar bin fi khilafati Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Saya beri kaidah ya.
nun yang ada di Ibn ini, Ibn yang pertama mengikuti harokat sebelumnya. Jadi fi khilafati Sayyidina Umar ibni. Kalau roknya itu kasroh, nunnya pasti kasroh yang pertama saja. Kalau roknya itu dhammah, nunnya pasti dhammah. Roknya itu fathah, nunnya pasti fathah. Nun setelahnya kan kadang Umar bin Abdul Aziz bin ini. Bin setelahnya pasti kasroh. Jadi kalau contoh saya Ali ibnu Bagirin ibni Ali. Nun yang kedua pasti kasroh. Nun yang pertama mengikuti harokat sebelumnya. Fi khilafati Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz. Maknanya wadi itu adalah siapa sih orang yang pertama kali membuat ilmu hadis riwayatan? Adalah orang namanya Ibn Syihab Az-Zuhri. Ibn Syihab Az-Zuhri di dalam masa kekhilafahan Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz. Ketika itu awal-awal pembukuan hadis itu ada tiga fase sebenarnya. Fase yang pertama itu adalah pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasul itu melarang para sahabatnya untuk menulis hadis, tak boleh ditulis. Kenapa? Karena pada saat itu masih di dalam tahap penulisan Al-Quran. Kalau hadis juga ditulis, nanti takut akan kacau antara hadis dan Quran. Kemudian lama-kelamaan Al-Quran ini sudah stabil. Sudah tak mungkin ada tercampur, karena sudah Al-Quran bukan hanya ada di buku, tapi ada di dada juga. Maknanya orang-orang sudah hafal. Sekarang Anda anak Al-Quran, Anda rubah satu alif lam saja. Satu alif saja orang boleh tahu. Orang Yahudi sempat nak rubah wa man yaqbalu wa man yabtaghi ghairal islami dinan. Ghairnya dihapus. Wa man yabtaghil islama dinan. Orang-orang sudah tahu. Anda jangankan ghairu, Anda rubah lam saja orang-orang boleh tahu sekarang. Ketika sudah sampai derajat itu, Rasul confident tidak akan ada kekacauan antara hadis dan Al-Quran. Langsung Rasul mengatakan, tulis apapun yang keluar daripada mulutku. Wallahi la yakhruju minhu illal haq. Tidak akan keluar daripada mulutku kecuali benar. Tulis. Akhirnya banyak yang menulis, di antaranya Sayyidina Ali menulis. Ada lagi namanya Mushaf Amr ibn al-As, namanya Mushaf. Bukan Mushaf, namanya Sahifah. Sahifah Amr ibn al-As namanya Sahifah As-Sadiqah. Sahifah As-Sadiqah ini di dalamnya ada ribuan hadis. Ada juga sahifahnya Sayyidina Ali. Tulisan Sayyidina Ali ada beberapa hadis, dan banyak sekali tentang hadis-hadis yang ditulis oleh para sahabat. Tapi penulisan hadis tidak semasif penulisan Al-Quran ketika itu. Masih ada orang-orang masih sikit malas lah untuk menulis hadis. Sampai pada masa khilafahnya Umar ibn Abdul Aziz. Namanya sahabat, tetap manusia, pasti lama-kelamaan akan mati. Kemudian banyak perang, terbunuh. Akhirnya lama-lama ulama semakin sikit. Ketika lama-lama ulama ini semakin sikit, Umar ibn Abdul Aziz macam terpanggil untuk itu. Ini kalau mati, sahabat mati semacam ini, nanti yang akan mentafsirkan Al-Quran ini siapa? Nanti hadis-hadis ini macam mana? Karena Al-Quran saja tidak akan cukup, karena ada yang menjelaskan Al-Quran. Dan ulama semakin lama semakin sikit. Banyak dari mereka mati, banyak dari mereka berjihad. Akhirnya Umar ibn Abdul Aziz menyuruh semua. Jadi ini kan khalifah Arab. Anda tahu sekarang negara Arab ini terbagi menjadi 35 negara. Zaman dahulu sebelum ada 35 negara ini,
Arab ini hanya satu, ya Jazirah Arab ini. Presidennya namanya Khalifah, dan ketika itu khalifahnya adalah Umar bin Abdul Aziz. Dia menyuruh kepada semua umalaul Madinah, umalaul mudun, ketua-ketua kota, macam kirim surat ke Selangor, kirim surat ke KL, suruh semua kepala kota untuk menulis semua hadis yang ada di kota itu sebelum 100 tahun Rasul meninggal. Sebelum 100 tahun Rasul meninggal. Akhirnya banyak sekali, namanya khalifah ya, kalau ada perintah negara, ulama pasti mengikuti. Karena itu kalau Anda nak baik, pemimpinnya kena baik. Ketika Umar bin Abdul Aziz menyuruh semua ulama dan semua kepala kota dan kepala wilayah untuk menulis hadis Rasul, semuanya berlomba-lomba untuk menulis hadis Rasul. Dan orang ketika itu yang paling semangat untuk menulis hadis namanya Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ibnu Syihab Az-Zuhri, dan inilah yang diabadikan oleh Imam Suyuti di dalam kitabnya Alfiyatul Hadis dengan perkataan awwalu jami'il hadithi wal athar Ibnu Syihabin umira lahu Umar. Dan orang yang pertama menulis kitab hadis adalah Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah bin Syihab Az-Zuhri, yang meninggal kira-kira abad kedua Hijriah. Dan perintah Umar bin Abdul Aziz menyuruh penulisan hadis itu dikatakan di dalam kitab-kitab ala roksil mi'ah, maknanya di akhir abad pertama Hijriah. Mungkin abad 90-an, tahun 90 Hijriah, tahun 90 Hijriah. Akan tetapi penulisan Muhammad bin Muslim Az-Zuhri ini di dalam kitab hadis masih belum teratur penulisannya. Jadi hadis-hadis yang sesuai dalam satu bab. Oh, ini bab sholat, dikumpulkan semua. Setelah itu ditulislah perkataan-perkataan sahabat. Maknanya Sayyidina Umar memaknakan hadis ini seperti ini, terus seperti itu. Akhirnya apa ya, macam sikit-sikit kacau lah. Tak boleh dibezakan, hampir tak boleh dibezakan mana hadis, mana perkataan sahabat, karena tercampur-campur. Kemudian kita tak tahu hadis ini sahih apa tak sahih, karena belum tentu satu zaman. Kayak tabi'in, belum tentu tabi'in itu langsung meriwayatkan daripada sahabat, belum tentu. Mungkin tabi'in, an tabi'in sampai 7, baru an sahabat. Imam Syafi'i pernah jumpa hadis diriwayatkan oleh tabi'in, dari tabi'in itu ke sahabat 7 orang. Macam mana? Saya meriwayatkan dari Tun Mahathir, bukan dari saya dari Akif dari zaman dari ayahnya dari kawannya dari kawannya menteri, baru dari Tun. Nah, ini jauh sangat, walaupun hidup satu zaman. Akhirnya hadis yang ada di dalam kitabnya Ibnu Syihab Az-Zuhri itu tak tahu mana sahih, mana yang tak sahih. Dan problemnya orang-orang setelah Ibnu Syihab Az-Zuhri itu mengarang kitab mengikuti stylenya Az-Zuhri ini. Akhirnya datanglah seseorang namanya Ishaq bin Rahuyah. Ada yang cakap Ishaq bin Rahawai, ada juga yang cakap Ishaq bin Rahuyah. Sibaweh pun ada yang cakap Sibaweh, ada yang cakap Sibuyah. Boleh Anda baca macam-macam, karena banyak orang itu cakapnya Rahuyah bukan Ishaq bin Rahawai, karena weh ini maknanya tak bagus, katanya macam itu. Saya pun tak tahu, tak terlampau paham, karena ini bahasa Persia. Bahasa apa? Persia. Ishaq bin Rahuyah ini suatu saat beliau ini mengajar. Ketika beliau ini mengajar,
Beliau alim min ulama hadis. Beliau paham apa problem di dalam kitab-kitab hadis. Waduh, ini kitab hadis kok macam ini terus. Akhirnya tidak akan boleh paham kitab hadis kecuali orang-orang yang memang benar-benar apa ya dibilang ya, mutakhasisin, orang-orang ahli takhasus. Orang-orang macam kita yang lillahi ta'ala semacam kita ini, yang taunya hanya nasi goreng kampung, nak baca kitabnya Ibn Syihab Az-Zuhri tak akan mampu. Kena ada kitab yang mana kitab itu boleh dibaca oleh semua golongan. Laki-laki pun boleh baca, perempuan pun boleh baca, atuk-atuk kita di rumah pun juga boleh baca. Jadi orang yang cuma saya nak baca ilmu hadis tapi saya cuma punya waktu 4 bulan. Bagaimana saya bisa mempelajari ilmu hadis dalam waktu 4 bulan? Alamak. Macam mana? Tak mungkin dengan kitabnya Ibnu Syihab Az-Zuhri. Karena sanadnya tak teratur, hadisnya tak teratur, dicampur-campur dengan kalamus sahabat. Akhirnya Ishaq bin Rahuyah ini macam mengeluh di dalam halakohnya macam ini sedang mengajar. Beliau mengeluh, wahai murid-muridku, saya berharap ada di antara kalian ini yang hanya menulis hadis sahih saja, tidak dicampur dengan hadis-hadis yang lain, hanya hadis sahih. Subhanallah, di halakohnya itu ada Imam Bukhari. Ada Imam Bukhari. Ketika Ishaq bin Rahuyah berkata seperti itu, kata-kata itu macam merasuk ke hatinya Imam Bukhari. Sejak saat itu Imam Bukhari mencurahkan segala usahanya untuk meriwayatkan hadis sahih, yang mana beliau benar-benar memilih perawi-perawinya itu yang tidak pernah berbohong. Tidak pernah berbohong. Sampai berbohong dengan hewan pun Imam Bukhari tak mau. Suatu saat Imam Bukhari ini diriwayatkan pernah datang dari Bukhara, dari Rusia ke Syam atau kemana gitu. Jaraknya jauh, perjalanan 2-3 bulan, untuk merawikan satu hadis saja. Sudah 2-3 bulan berjalan, bertemu dengan orangnya itu. Orangnya itu sedang menggembala kambing. Kambingnya itu sikit jauh, macam nak lari. Agar kambing itu tak lari, orang itu membuka kofiahnya, kemudian dia macam menyuruh kambingnya untuk maju. Ayo sini. Jangan lari. Imam Bukhari tengok dari jauh macam ini. Akhirnya kambingnya itu apa? Datang, diambil kambingnya dan diikat. Kofiahnya dipakai balik. Imam Bukhari tanya, apakah engkau Fulan bin Fulan? Iya, aku Fulan bin Fulan. Oke. Ketika engkau cakap dengan kambing itu, engkau kan macam nak beri kambing itu makan dengan apa yang di dalam kofiahmu itu. Di dalam kofiahmu ada sesuatu enggak? Tak ada. Saya cuma buat macam ini biar kambing itu tak lari. Kalau kambing itu lari, saya penat nak kejar. Jadi engkau berbohongkah dengan kambing itu? Kambing itu kira ada makanan di sini, karena itu dia datang. Engkau sengaja berbohong kepada kambing. Aku tak yakin engkau tak berbohong terhadap hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana? Level apa? Level sahihnya hadis Bukhari. Karena itu Sahih Bukhari itu adalah kitab sahih yang paling sahih, nomor 1. Walaupun orang nak apa tak boleh. Sahih Bukhari ini tak ada yang boleh challenge, karena memang benar-benar quality rijalnya tak main-main. Dan orang yang pertama mengumpulkan hadis sahih saja adalah Imam Bukhari. Setelah Imam Bukhari itu mengumpulkan hadis sahih, baru Imam Muslim, baru yang lain-lainnya mengumpulkan hadis sahih. Nanti akan saya ajari, selain hadis sahih ada yang namanya mustadrak ala sahih, seperti karangan Imam Hakim. Dan
Imam Bukhari adalah orang yang pertama mengarang hadis sahih, diabadikan oleh Imam Suyuti di dalam Alfiyahnya dengan perkataan wa awwalul jami'i biktisari ala sahihi faqatil Bukhari. Yang pertama kali mengarang kitab hadis sahih hanya Imam siapa? Bukhari. Kalau orang yang pertama kali mengumpulkan hadis kemudian diletakkan di dalam satu kitab, tak kisah sahih atau taknya, namanya Ibnu Syihab Az-Zuhri. Aywa. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ay annahu awwalu man dawwanahu wa jama'ahu bi amril khalifah ar-rasyid Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz fa innahu kataba ila ahli al-afaq, karena Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ketika itu sebagai khalifah menulis perintah resmi daripada kerajaan ketika itu, ditulis dan disebarkan kepada semua kepala kota, semua menterinya, semua pati-pati yang ada di bawahnya Umar bin Abdul Aziz. Dibilang aninduru maka min hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au sunnatihi faktuhu. Wahai bawahanku, wahai menteri-menteriku, wahai para ulama, tolong tengok, kalau engkau mendapati apapun daripada hadis Rasulullah atau sunnah Rasulullah, tolong tulis. Kenapa? Fa inni khiftu durusal ilmi wa dhahabal ulama. Aku itu takut hilangnya ilmu dan hilangnya para ulama. Ilmu itu tidak akan hilang kecuali dengan hilangnya para ulama. Karena itu banyak dari ulama yang katakan jangan jadi ulama cepat mati. Cepat mati, apalagi jadi ahli faraid cepat mati, karena ilmu yang paling awal akan diambil oleh Allah adalah ilmu faraid. Paling awal diambil. Jadi ilmu hadis masih ada, tafsir masih ada, yang pertama akan dicabut oleh Allah adalah ilmu faraid. Lah, mencabut ilmu bagaimana? Dengan mencabut para ulamanya. Katanya jangan ahli faraid, entah cepat mati. Kalau nak umur panjang belajar ilmu yang lain. Jangan jadi ahli faraid. Ilmu apa? Umur itu terpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sini ada yang tanya. Saya minta izin untuk sampai sini saja pertemuan awal kita kali ini. Saya khususkan pertemuan ini hanya sebagai prolog saja. Insya Allah pertemuan akan datang kita akan berjalan lebih laju lagi daripada ini. Akan lebih laju lagi. Saya minta sebelum saya datang sudah baca semua ini ilmu hadis, Diraya, Fadlu Ilmil Hadis, Ta'arif Awaliyah, semua ini dibaca dahulu, karena kita mungkin akan berjalan sedikit-sedikit laju agar kita mempunyai kesempatan untuk menghatamkan kitab ini. Semakin cepat kita hatamkan kitab ini semakin baik. Semakin lama nanti ada yang sudah graduate lah, ada yang nanti ada kenduri lah, macam-macam. Saya sudah pernah menjadi orang macam antum, saya sudah pernah menjadi student degree, saya sudah pernah. Biasanya ayo nak pulang nak, abang kenduri, nanti emak yang kenduri sekarang nak, anda kena macam-macam. Sampai sini ada yang tanya, silakan, tentang apa yang sudah saya katakan. Ada yang tanya? Kalau tak ada yang tanya tuh saya ragu. Ya imma dua, ya imma paham semua, ya imma tak paham semua. Saya tak tahu yang mana. Ada? Oke, kalau tak ada, kita akhiri sampai sini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi majlis kita ini, dan semoga majlis kita diberi konsisten. Terus kita belajar di dalam ilmu mustalah hadis ini agar kita bisa untuk mentelakani Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menjaga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada hilangnya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al hadzal jam'a jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma taj'al fina wa la minna syaqiyyan wa la mahruman. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartahu wa la syaqiyyan illa as'atahu wa la dhaliman illa hadaitahu wa la madluman illa nasartahu wa la hajatan min hawaijid dunya illa laka fi haridun nafiya sallallahu alaihi alamin.
Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ala ma wa asrafun salihun wa ila atatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sebelum saya akhiri, referensi referensi ya, ini tahu referensi kan? Referensi dalam kitab hadis ini, kalau ada orang yang nak lebih belajar, lebih membaca lebih luas masalah ilmu hadis ini, silahkan baca kitab kepunyaan Syekh Muhammad juga, karangan Syekh Muhammad juga, namanya Manhalul Latif. Begitu pula ada karangan Syekh Muhammad Masyad, syarah daripada Rohabiyah, biasanya warnanya kuning. Ada juga syarah yang lebih tebal daripada Rohabiyah. Yang penting syuruh Rohabiyah ini bisa Anda baca sesuai untuk mubtadiin. Begitu pula kitabnya Syekh Muhammad Al-Maliki, Al-Manhalul Latif, dan semuanya ada di internet. Anda boleh download PDF. Kalau malas download, nanti saya kirim PDF-nya ke Ustadz Akif biar di-share ke kawan-kawan semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.